Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini kita bersama dengan Bapak Kowi dan juga Ibu Imro'atin di SMP 3 Jombang untuk mempraktikkan PI tagihan dari PI 5, yaitu praktik coaching supervisi akademik yang akan dipraktikkan oleh beliau berdua, khususnya yaitu tentang supervisi ya pasca observasi. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Kowi dan Bu Iim untuk melakukan praktik coaching supervisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kedin Sofi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan terima kasih kepada Bu Astri selaku pengajar praktik saya sudah menyilakan saya untuk memulai kegiatan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Imro'atin. Terima kasih Pak Kowi atas praktik coachingnya bersama Bu Iim. Alhamdulillah tadi sekitar hanya 10 menit, tidak sampai. Iya. Tidak sampai. Ya, itu yang memang kita harapkan bersama, bahwa saat kita menggali permasalahan melalui teknik coaching, kita sebisa mungkin waktu itu sangat menentukan gitu Bapak. Jadi semakin cepat kita bisa mengidentifikasi masalah yang mungkin dari Ibu yang mempraktikkan pembelajaran tadi, dan semakin cepat pula jangan bisa memancing beliau untuk menunjukkan solusi, itu semakin efektif keterampilan coaching dari Pak Kowi. Nah, di sini ada sedikit yang ingin saya tanyakan juga ke Bu Iim. Bagaimana sebenarnya perasaan Bu Iim saat di coach ini, dengan apa sih bedanya teknik coaching ini dengan mungkin sebelumnya jangan pernah berbicara dengan pengawas atau kepala sekolah yang sedang menanyai Ibu gitu. Ya. Kalau menurut saya, kalau saya secara pribadi dengan coaching yang saat ini saya jalani, alhamdulillah di sini memberikan keleluasaan buat saya untuk menyampaikan apa yang saya lakukan dan apa yang kekurangan yang saya miliki. Nah, sehingga saya merasakan terbuka sekali, saya bisa mampu menyampaikan apa yang ada di dalam perasaan saya. Kalau sebelumnya saya merasa takut mungkin ya, karena ada ketakutan sehingga pertanyaannya itu mungkin jauh berbeda dengan coaching ini yang lebih menjustis, seperti menjustis istilahnya. Itu yang sehingga membuat saya takut dan saya tidak bisa menyampaikan apa yang sebetulnya saya rasakan. Jadi memang seperti itu yang diharapkan di praktik guru penggerak ini Pak. Nantinya bagaimana Pak Kowi bisa mempraktekkan bahwa teman kita yang satu sekolah itu sebenarnya meskipun kita berbeda posisi, kepala sekolah, pengawas atau apa, saat kita memberikan supervisi, teknik supervisi yang sebelumnya dengan yang sekarang, ya alhamdulillah sudah tadi tujuan kita tercapai dengan adanya respon dari Bu Iim yang seperti itu. Kita bertujuan di sini bagaimana beliau tidak merasa kita berbeda posisi, seperti itu, kita setara dan bisa menyampaikan permasalahan dengan baik. Dan untuk Pak Kowi sendiri, responnya bagaimana? Ya, terkait perasaan saya yang jelas apa yang saya dapatkan dari pembelajaran guru penggerak ini, terlebih di pembelajaran modul 2.3, ini merupakan ilmu baru bagi saya dalam membantu seorang mitra untuk menemukan persoalan dan juga mencari solusi atas persoalan yang disampaikan. Akhirnya di sini saya belajar bahwa kita tidak harus menggurui, kita di sini harus mampu menggali potensi kreativitas dari klien kita agar dia bisa menemukan sesuai dengan apa yang dia kuasai begitu ya. Jadi akhirnya di sini saya juga bisa mendapatkan banyak apa yang sudah saya pikirkan, tapi saya tahan untuk tidak saya keluarkan. Justru akhirnya keluar hal baru dari pihak mitra tutor saya. Akhirnya justru ada ide-ide yang baru. Makanya tadi beberapa saya sampaikan luar biasa karena itu merupakan ide yang memang tidak sempat terpikirkan gitu. Jadi memang coaching ini sangat bermanfaat, apalagi dengan alur Tirta, dengan beberapa teknik itu sangat membantu untuk memecahkan persoalan dari mitra itu. Kalau gitu kita sudahi dulu acara kita hari ini, pertemuan kita hari ini, yaitu tentang praktik coaching melalui pasca supervisi. Untuk selanjutnya
PI kita kali ini kita akan membicarakan dan berdiskusi tentang komunitas belajar yang sudah diterapkan dan juga rencana Bagja yang nantinya di PI 5 akan kita lebih detailkan seperti itu, Pak. Apa sudah ada persiapan untuk kombelnya dulu mungkin? Kalau kombelnya sudah terrealisasikan sudah lama, sejak pertama kita bertemu di PI yang pertama kalau tidak salah. Kebetulan ketua kombelnya saya, dan di semester ini sudah terlaksana satu kegiatan kemarin. Kita membuat kegiatan untuk penyusunan RKH yang baru untuk semester genap rencana ini untuk kegiatan yang baru ini di semester genap kita, dan sudah terlaksana begitu, dan insya Allah secara kombel sih aman-aman saja secara proses. Dan kombelnya juga sudah masuk di PMM. Sudah langsung. Jadi ketika awal bikin kita langsung masukkan ke PMM. Cuman kemarin sempat ada ide dari saya dan teman-teman gimana kalau kita mengadakan untuk secara skala eksternal. Karena kita masih internal hanya di SMP 3. Kita pilihnya eksternal agar ada peserta lain. Cuman akhirnya beberapa teman-teman melihat berbagai kemungkinan-kemungkinan dan kelemahan-kelemahan sepertinya belum dulu begitu. Karena memang harus banyak yang harus kita lakukan. Nah, terlebih di sekolah kita juga masih banyak hajat, jadi mungkin kita pending dulu untuk rencana tersebut. Jadi kita fokus ke internal dulu gitu, Bu. Lalu untuk Bagja sendiri, Pak, gimana? Kalau Bagja kemarin di modul 3.3 yang terakhir, di situ kita sudah sudah ditugaskan untuk menerapkan Bagja untuk bagian B dan A, yaitu buat pertanyaan dan untuk yang A itu dan sudah terlaksana, sudah saya buat, dan saya tidak mengubah prakarsa perubahan yang sudah saya bikin di modul 1.3 kalau nggak salah di visi guru penggerak. Saya masih tetap pada prakarsa perubahan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dengan menggunakan sebuah program yang saya beri nama Gelisah, gerakan literasi siswa itu. Jadi nanti tetap, tapi namanya seperti itu nama saya gitu karena memang karya yang kita sasar adalah karya sastra. Karya sastra adalah merupakan wadah bagi gelisah banyak orang. Jadi daripada gelisah curhat ke sosial media, curhat ke teman, nanti akan spill ke orang lain, mending kita curhat di buku. Nanti juga dibaca orang. Tapi kemasannya lebih estetik dan lebih renyah gitu. Dan di situ kan nanti juga lebih fiktif. Orang mikirnya ini mungkin fiktif begitu ya. Nah, jadi akhirnya kita bikin gelisah itu, dan beberapa kegiatan sudah saya laksanakan. Untuk buat pertanyaan saya sudah bertemu dengan beberapa pihak, ada kepala sekolah. Karena memang itu sebenarnya sudah ada, cuman hanya lebih saya legalkan secara program. Dengan biaya percetakan juga sudah aman. Kemudian selebihnya juga insya Allah sudah aman, tinggal nanti untuk prakarsa yang lainnya tinggal kita menyesuaikan aja. Kalau orang mau beli, Pak, besok misalkan dikriskan sekalian gitu? Bisa. Atau mungkin ditaruh di Shopee ya paling mudah. Bisa. Cuman sementara ini kita masih fokus di komunitas internal, jadi hanya di wali murid, tamu-tamu yang hadir gitu. Kalau yang kita ingin lebih melebarkan untuk komersialisasinya sepertinya saya pending dulu. Nunggu kalau sudah banyak baru nanti kemungkinan. Cerpen dan puisi. Kumpulan cerpen dan kumpulan puisi. Ini karya siswa gitu. Novel. Udah mencoba ke arah novel mungkin? Kalau novel masih belum, karena memang masih belum dunia setebal itu mau setebal bikin. Itu Jadi masih belum. Mereka saya kenalkan dulu yang paling sederhana secara kumpulan kata gitu. Kalau ini agak di luar sedikit, misalkan orang lain mengetahui ide jenengan ini dan melalui kombel jenengan sharing, sebenarnya secara pribadi kalau ada ide jenengan ditiru orang atau mungkin orang lain meniru apa yang jenengan lakukan, jenengan Pak Kofi sendiri gimana? Lebih suka atau lebih bagaimana? Saya pribadi sangat suka karena memang tujuan saya adalah menginspirasi orang lain agar berlomba-lomba untuk berkarya begitu. Jadi saya tidak masalah, malah sering saya yang menjual keilmuan ini, datang ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan bahwa menulis itu mudah, mendampingi siswa untuk menciptakan sebuah karya itu mudah, pasti bisa, dan malah saya sangat bersyukur kalau ada yang berusaha untuk meniru konsepnya.
Karena yang bisa ditiru kan hanya konsepnya, bukan esensinya. Kalau esensi kan tetap kembali ke orangnya masing-masing. Kayak kita jualan gitu, kita bisa niru apa yang dijual, tapi kita nggak bisa niru penghasilan rezekinya gitu. Takut misalkan ada saingan seperti itu? Enggak sih. Apa yang membuat Pak Kowi masih misalkan kalau orang lain niru tuh takutnya nanti kita ada saingan misalnya kayak gitu tuh? Enggak sih, karena memang tujuan utama saya di sini bukan tentang personal, bukan tentang menaikkan figuritas pribadi, tidak. Tujuannya adalah untuk memperkaya khasanah kesastraan di sekolah, khususnya di Kabupaten Jombang. Jadi kalau semakin banyak yang berlomba-lomba, ya malah lebih bagus. Iya. Dan menggerakkan. Iya, jadi sesuai dengan visi guru penggerak seperti iya, itu ya. Betul banget. Jadi memang tujuan kita adalah bergerak dan menggerakkan. Ya alhamdulillah kalau ada yang bergerak. Gitu. Ya. Baik Pak Kowi, mungkin itu saja. Semoga nanti persiapan kita di Loka 5, Loka 6, dan Loka 7 semakin mantap dengan semakin maksimal dan lengkap persiapan dari ya tujuan kita. Memang yang paling utama adalah bagaimana prakarsa perubahan kita dan kesiapan kita dengan teori-teori tentang kepemimpinan yang ada di modul terakhir ya. Iya, modul terakhir. Ya, terima kasih. Baik, itu aja diskusi kita pada siang hari ini tentang komunitas belajar dan juga prakarsa perubahan melalui Bagja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.